Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel obrolan Haris. Tiba-tiba saya teringat Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Yogyakarta yang benar-benar merakyat, tanpa pencitraan ataupun rekayasa. Sejak kecil ia sudah hidup sederhana dan bersahaja. Yuk kita bahas profil Raja Jawa dan bukti kesederhanaan hidupnya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin di Kesultanan Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun 1940 sampai 1988. Ia lahir dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun pada 12 April tahun 1912. Dalam buku Tahta untuk Rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Hamengkubuwono VIII memang ingin mendidik putra-putranya menanggalkan semua kemewahan keraton dan hidup dengan kesederhanaan, tapi tetap bisa belajar layaknya para bangsawan. Akhirnya, saat Dorojatun berusia 4 tahun, ia tinggal bersama keluarga Mulder, seorang kepala sekolah di Neutral Holland Javanese Jongen School. Keluarga Mulder diberi pesan supaya mendidik Dorojatun layaknya rakyat biasa. Dorojatun diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh. Nama keseharian menjadi Hengki yang berarti Heng kecil. Masa-masa sekolah dijalani di Yogyakarta mulai dari Frobel School atau Taman Kanak-kanak, lanjut ke Erste Yerup Lager School B yang kemudian pindah ke Neutral Europese Lager School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan ke Hogerburger School di Semarang dan Bandung. Pendidikan di HBS belum tuntas, ayahnya memutuskan mengirim Dorojatun bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan gimnasium, ia melanjutkan pendidikan di Rijksuniversiteit di Leiden. Ia mendalami ilmu hukum tata negara, sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin Profesor Skriege. Pada masa pendidikan di Belanda ini pula, ia berkenalan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak akan menjadi Ratu Belanda. Tahun 1939, peta politik dunia bergerak cepat. Tanda-tanda meletusnya Perang Dunia Kedua semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memutuskan memanggil pulang Dorojatun, meskipun ia belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Tiba di tanah air, Dorojatun disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Saat itu pula Sri Sultan menyerahkan kepada Dorojatun keris Kiai Joko Piturun. Kiai Joko Piturun sebenarnya adalah atribut bagi putra mahkota, sehingga yang mengenakan bisa dianggap sebagai calon penerus tahta. Selang beberapa hari kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII mangkat. Perjalanan Dorojatun saat itu berusia 28 tahun, menuju singgasana tidak mudah. Ia menolak menaikkan kesepakatan dengan Belanda yang merugikan Kesultanan Yogyakarta. Ia berdebat panjang dengan politisi senior Belanda, Dr. Lucien Adam yang berusia 60 tahun. Perdebatan berjalan alot, utamanya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Dorojatun tidak setuju jabatan patih merangkap pegawai kolonial, hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Ia juga tidak setuju dewan penasihatnya ditentukan oleh Belanda. Juga menolak prajurit keraton yang mendapat perintah langsung dari Belanda. Setelah 4 bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, Dorojatun tiba-tiba berubah sikap. Ia bersedia menerima semua usulan Dr. Lucien Adam. Di kemudian hari, ia berkisah bahwa keputusan itu berdasar bisikan yang menyuruh ia menandatangani saja kesepakatan yang diajukan karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram. Pada tanggal 12 Maret tahun 1940 di Tratak Prabayeksa, kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab dan terdiri dari 59 pasal, ditandatangani tanpa dibaca lagi. Kontrak tersebut berlaku sejak Dorojatun naik tahta. Hari Senin Pon 18 Maret tahun 1940, ia dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, dan dilanjutkan penobatan sebagai raja dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah kaping 9. Di hari pelantikan, ia berpidato dan mengeluarkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini.
Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Lantas, bagaimana sikapnya setelah menjadi Raja Jawa? Apakah masih sederhana, jawani, dan merakyat? Ini kisahnya menurut sejumlah orang. Dalam buku berjudul Tahta untuk Rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX yang disunting oleh Atma Kusuma diceritakan. Suatu senja di tahun 1946, kereta api luar biasa yang datang dari Yogyakarta terhenti di stasiun Klender, Jakarta Timur. Kendati membawa sejumlah pejabat Republik Indonesia yang akan melakukan perundingan dengan sekutu dan Belanda di Jakarta, namun tetap diperlukan izin masuk Jakarta dari NIKA, Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Sudah beberapa menit kereta api tidak juga bergerak. Cuaca Klender yang panas membuat para penumpang kegerahan. Dr. Abdul Halim memutuskan keluar dari gerbong untuk mencari minuman dingin. Baru saja meloncat keluar, tiba-tiba terdengar suara Sri Sultan Hamengkubuwono IX. "Hei dok, mau kemana?" "Ah, tidak, saya mau mencari minuman," jawab Halim. "Aku ikut," kata Sri Sultan sambil meloncat dari dalam kereta api. Sang adik Pangeran Bintoro lantas mengikutinya. Halim sedikit kaget. Ia tak berani mengajak si Sultan karena berpikir mana mungkin seorang bangsawan yang kedudukannya sangat tinggi mau nongkrong dengannya sambil minum di pinggir jalan. Ini bisa bikin repot. Mana ada restoran yang lumayan di dekat stasiun ini, pikir Halim. Meskipun segan, Halim menunggu Sri Sultan dan Pangeran Bintoro untuk bersama-sama mencari minuman. Mereka kemudian jalan beriringan keluar dari lingkungan stasiun Klender. Beberapa meter dari stasiun terlihat seorang penjual es puter sedang melayani pembeli. Halim terus berjalan melewati gerobak es puter tersebut. Gak mungkin lah Sultan mau minum di tempat seperti ini. "Hei dok, mengapa berjalan terus? Ini kan ada es puter, di sini aja kita minum," kata Sri Sultan. Jadilah mereka bertiga jajan es puter di depan stasiun Klender. Anehnya, tak nampak gelagat dua bangsawan itu terlihat rikuh. Dengan santainya mereka menikmati es puter sambil berdiri di sela lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki. Dengan kejadian itu, mendadak hilanglah sikap segan dari saya terhadap orang bangsawan yang feodal itu dan mulai berpikir oleh saya bahwa orang ini selanjutnya mungkin dapat menjadi kawan yang akrab, kata Abdul Halim. Cerita lain mengenai kebersahajaan Sri Sultan juga diungkapkan oleh Pranoto Rekso Samudra dalam buku autobiografinya yang berjudul Catatan Jenderal Pranoto Rekso Samudra dari RTM Budi Utomo sampai Nirbaya. Pada tahun 1950, Pranoto menjabat sebagai Komandan Komando Militer Kota Yogyakarta berpangkat Mayor. Suatu hari, Sri Sultan pulang belusuan dari pelosok. Di desa Godean, tiba-tiba Land Rovernya dihentikan oleh seorang perempuan penjual beras. Tanpa pikir panjang, Sri Sultan menghentikan jeepnya. Perempuan itu lantas bilang, "Niki karung-karung beras niki diunggahke." "Ini karung-karung beras dinaikkan." Rupanya sang penjual beras yang tak mengenal wajah Sri Sultan mengira Raja Jawa itu sebagai supir angkutan beras yang biasa membawa para pedagang ke pasar Keranggan di wilayah kota Yogyakarta. Sri Sultan pun mengangkat dua karung besar beras ke bagian belakang kendaraannya. Sementara itu, sang penjual beras langsung menaiki jeep dan duduk di samping Sri Sultan. Sepanjang jalan, mereka ngobrol dengan akrabnya hingga tak terasa sampai tujuan. Tanpa diperintah, Sri Sultan lantas keluar dari mobil. Dengan tangkas diturunkannya karung-karung berisi beras tersebut. Setelah selesai, penjual beras merogoh gemben usangnya dan mengeluarkan uang lembaran dan disodorkan ke Sri Sultan. Sri Sultan tersenyum dan menggelengkan kepala. Disikapi seperti itu, alih-alih berterima kasih, sang penjual beras malah ngomel-ngomel. Ia mengira supir tidak mau menerima ongkosnya karena jumlah uangnya kurang. Dengan sabar, Sri Sultan mengatakan, "Pun boten sisah Mbak Yu, tidak usah bayar Mbak." Tanpa menunggu jawaban dari si penjual beras, Sri Sultan lantas memacu Land Rovernya ke arah keraton. Diwenehi duit kok nampik. "Sumangkean temen to sopir kuwi," gerutu penjual beras itu. Kendaraan Sri Sultan sudah berlalu, namun perempuan itu tetap saja mengomel. Tanpa disadari, banyak orang di sekitarnya yang menyaksikan peristiwa tersebut. Seorang polisi lantas menghampiri penjual beras itu dan memberitahu jika sopir yang baru diomelinya itu adalah Ngarso Dalem.
Bukan main kagetnya penjual beras itu, bahkan saking kagetnya ia lantas terhuyung-huyung dan jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Kejadian itu lantas berkembang dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Sri Sultan. Sri Sultan mendapat laporan bahwa si penjual beras dirawat di rumah sakit Bethesda, maka beliau pun memerlukan datang untuk menengoknya, ungkap Pranoto Rekso Samudra. Dari kejadian-kejadian di atas, jelas sekali Sri Sultan bertindak dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa pencitraan karena ingin mendapatkan simpati rakyat. Ia tak butuh citra sebagai pemimpin rakyat, tak butuh citra peduli rakyat miskin. Yang dilakukan hanyalah membantu rakyat mengurangi penderitaan. Tak ada pamrih politik apapun. Teman-teman, demikianlah kesederhanaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pantas saja saat ia wafat, ribuan rakyat berduyun-duyun mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Pemimpin yang layak diteladani di tengah situasi politik pencitraan yang terjadi di tanah air. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.